Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zaki Abdul Kamil, NIM 1930202229. Di sini saya akan membahas tentang pengertian media pembelajaran. Kata media merupakan jamak dari medium yang artinya secara harfiah berarti perantaraan atau perantara. Beberapa ahli mendefinisikan tentang media pembelajaran. Salah satunya adalah Shahram yang mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah suatu alat teknologi yang dimanfaatkan secara khusus. Kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan untuk memberikan suatu sumber informasi kepada penerima. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan atau AECT di Amerika membatasi media sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan ataupun informasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang landasan teori media pembelajaran. Adapun beberapa landasan dalam media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu landasan filosofis yang mengatakan bahwasannya media pembelajaran adalah suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil dari teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Bisa dikatakan penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Tetapi siswa harokat kemanusiaannya diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian penerapan teknologi tidak berarti dehumanisasi. Selanjutnya yaitu landasan psikologis. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvinda Ningsih. Saya akan melanjutkan paparan yang kedua, ciri-ciri media pembelajaran. Untuk mengenali beberapa ciri media pembelajaran, Garlech dan Eli tahun 1971 mengemukakan 3 ciri-ciri media yang merupakan alasan mengapa media digunakan, yaitu yang pertama, ciri fiksatif. Ciri fiksatif yaitu menggambarkan kemampuan mereka menyimpulkan, melestarikan, dan mengonstruksi suatu peristiwa atau objek. Misalnya, seperti peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di suatu negara. Yang kedua, ciri manipulatif. Ciri manipulatif yaitu transformasi suatu kejadian atau objek dimungkinkan karena media waktu berhari-hari dapat disajikan kepada peserta didik dalam waktu 2-15 menit dengan teknik pengambilan gambar atau time atau lapse recording. Misalnya seperti siswa dapat mempelajari bagaimana pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam kandungan ibu hanya dalam waktu 10-15 menit. Yang ketiga, ciri distributif. Ciri distributif yaitu dari media memungkinkan suatu objek atau kejadian ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada peserta didik dengan stimulasi pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian ini. Misalnya seperti kejadian di daerah-daerah yang disulit atau bahkan tidak mungkin dikunjungi oleh siswa dapat dihadirkan di ruang kelas mereka tanpa memerlukan banyak usaha keras. Fungsi media pembelajaran. Ada 2 fungsi utama media pembelajaran yang perlu kita ketahui. Fungsi pertama, media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Sebagai alat bantu, media mempunyai fungsi melicinkan jalan menuju tercapainya tujuan pembelajaran. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran dengan bantuan media mempertinggi kualitas kegiatan belajar siswa dalam tenggang waktu yang cukup lama. Itu berarti kegiatan belajar siswa dapat bantuan media dengan menghasilkan proses dan hasil belajar yang lebih baik daripada tanpa bantuan media. Yang kedua, media pembelajaran sebagai sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pembelajaran untuk belajar peserta didik tersebut berasal. Sumber belajar dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu manusia, buku perpustakaan, media massa, alam lingkungan, dan media pendidikan. Penggunaan media dalam pembelajaran.
Kegunaan media pembelajaran yang akan dibahas ini mengikuti taksonomi Lessing dan kawan-kawan di antara lain. Yang pertama, media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media yang digunakan untuk mengirimkan dan mengomunikasikan pesan atau informasi secara tatap muka. Yang kedua itu media berbasis cetakan. Media pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku teks, buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Yang ketiga itu media berbasis visual. Media pembelajaran berbasis visual memegang peran yang sangat penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman dan memperkuat ingatan. Yang keempat itu media berbasis audio visual. Media pembelajaran berbasis video visual merupakan penggabungan media visual dengan menggunakan suara audio. Yang kelima itu media berbasis komputer. Memiliki fungsi yang berbeda-beda dalam bidang pendidikan dan latihan. Komputer berperan sebagai manajer dalam proses pembelajaran yang dikenal dengan nama Computer Managed Instruction. Sekian pemaparan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu materi tentang jenis-jenis dan pengelompokan media pembelajaran. Klarifikasi media pembelajaran merupakan pengelompokan alat atau bahan ajar sesuai dengan jenisnya untuk membantu proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Dari beberapa pengelompokan media yang disusun oleh para ahli, ada 5 kategori pembelajaran menurut Setyosari dan Sikabuden 2005, yakni berdasarkan ciri fisik, berdasarkan jenis dan tingkat pengalaman yang diperoleh, berdasarkan persepsi indera, berdasarkan penggunaannya, dan berdasarkan hierarki pemanfaatannya. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan ciri fisik. Berdasarkan ciri fisik dan bentuk fisiknya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni A. Media pembelajaran 2 dimensi, B. Media pembelajaran 3 dimensi, C. Media pandang dan pandang diam, D. Media pandang gerak. Kemudian yang kedua, pengelompokan berdasarkan unsur pokoknya. Berdasarkan unsur pokoknya atau indera yang dirangsang media pembelajaran diklarifikasi menjadi 3 macam, yakni media visual, media audio, dan media audiovisual. Selanjutnya, yang ketiga, pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar. Menurut Edgar Dale, dalam bukunya berjudul Audiovisual Method in Teaching, pengelompokan media pembelajaran berdasarkan jenjang pengalaman yang diperoleh oleh pembelajaran. Jenjang pengalaman itu disusun dalam suatu bagan yang dikenal dengan nama kerucut pengalaman Dale. Disusun secara berurutan menurut tingkat kekongretan dan keabstrakan pengalaman yang dikongret diletakkan pada dasar kerucut yang semakin ke puncak pengalaman yang diperoleh semakin abstrak. Kemudian menurut Thomas, mereka mengklarifikasi media pembelajaran menjadi 3 kelompok. 1. Pengalaman melalui informasi verbal, yaitu berupa kata-kata lisan yang diucapkan oleh pelajar termasuk di dalam media. Kedua, pengalaman melalui media nyata, berupa pengalaman langsung dalam suatu peristiwa. Dan yang ketiga, pengalaman melalui media tiruan, berupa tiruan atau model dari suatu objek, proses, atau benda. Kemudian yang keempat, pengelompokan berdasarkan penggunaan. Penggunaan media pembelajaran berdasarkan penggunaannya dapat dibagi 2 kelompok, yakni media yang dikelompokkan berdasarkan jumlah pengguna dan berdasarkan cara penggunaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.